Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian, mohon diperhatikan. Kita berkomitmen untuk menyelesaikannya, tapi Pak Wabub mohon itu rumah-rumah yang dibangun di sepadan sungai yang mengakibatkan sungainya tidak berfungsi, mohon untuk dibongkar. Jangan hanya jalan saja yang diperhatikan, tetapi Bapak juga harus memerhatikan rakyat. Itu mungkin kira-kira ungkapan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Tasik, yang mana dalam hal ini ya Wakil Bupati Tasik ini menuntut bagaimana Kang Deddy Mulyadi memperbaiki irigasi atau aliran air warisan Bapak Ridwan Kamil. Ini mungkin ramai ya diperbincangkan di sosial media karena memang sudah banyak konten kreator yang membahas. Nah, dalam hal ini pun Kang Deddy Mulyadi menyampaikan statementnya. Maksudnya membalas statement dari Bapak Wakil Bupati Tasik itu yang membahas irigasi yang mana dalam hal ini kering sepertinya dan harus diperbaiki lagi. Nah, dalam hal ini akan saya tampilkan saja mungkin kira-kira ya bagaimana tanggapan dari Bapak Wakil Bupati Tasik yang menuntut sepertinya Kang Deddy Mulyadi untuk tidak memerhatikan jalan saja ya, infrastruktur jalan saja, tetapi juga bagaimana memperhatikan rakyat Jawa Barat. Berikut videonya teman-teman. saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian, mohon Diperhatikan. Kita tidak boleh itu terjadi lagi, Pak. Saya malu sama masyarakat. Nih, saya lagi sama tokoh masyarakat, Kang Oos, orang Desa Cibalanarik, didampingi Pak Camat Tanjung Jaya. Ada Kepala UPTD Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Ini 2010, berarti 16 tahun yang lalu, disiapkan untuk menjadi lahan sawah. Tetapi nepi ka ayeuna, nepi ka urang incuan. Tekacayan we. Padahal ada irigasi primer yang punya Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Maka hari ini saya mau melihat kondisi irigasi primer untuk segera kita tuntaskan. Masa lalu biarlah masa lalu, kita tatap masa depan ya. Kata Pak Prabowo jangan omon-omon, harus kerjakan. Saya minta warga Tanjung Jaya ini diperhatikan karena sudah hampir ke 17 tahun Tanjung Jaya ini tidak dialiri air. Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian, mohon direkomendasikan, Diperhatikan sumber untuk air. segera direvitalisasi ya. Pintu air menganggur karena gak ada airnya. 2023 air nyampe. 2026 saat deui tak kumaha naon masalah. Kebetulan lagi gilir, Pak. Airnya digilir. Kenapa airnya digilir? Karena dari sungainya debit airnya. Debit airnya kurang. Berarti persoalan utamanya bagaimana kita menciptakan debit air itu mencukupi. Bendungan Ciramajaya ini berhulu di Bendungan Ciramajaya, Kecamatan Mangunreja, melewati Kecamatan Tanjung Jaya, berujung di Kecamatan Sukaraja di Kabupaten Tasikmalaya sepanjang 16 km. 16 km itu baru bisa mengalir sepanjang 10 km kurang lebih ya. Jadi yang harus kita upayakan itu kurang lebih 6 km lagi. Masih panjang untuk potensi sawah yang belum teraliri 400 sampai 500 hektar lah ya. Itu luas sekali untuk menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, atas dorongan tokoh-tokoh masyarakat, berharap saluran irigasi Ciramajaya ini secara fungsional, normal kembali untuk diairi sama air. Maka kalau tadi masalahnya airnya debitnya cukup, berarti dari hulunya kita betulkan, Pak. Kemudian salurannya kita bersihkan supaya airnya lancar. Dulu 5 tahun yang lalu ya kita mulai memperjuangkan ini dan ada kalimat yang sangat menyenangkan hati, Pak. Rehab tuntas. Ternyata setelah 5 tahun tuntas. Jadi kita tidak boleh itu terjadi lagi, Pak.
saya malu sama masyarakat. Janji itu harus ditepati dan ini sebetulnya bukan masalah janji, bukan masalah kewenangan siapa-siapa. Ini masalah kemanfaatan. Ada satu fasilitas negara yang kita abaikan. Maka hari ini kita sama-sama harus punya semangat untuk menuntaskan. Dan kalimat rehab tuntas itu harus kita terbukti. Insya Allah katanya tahun ini kita ajukan menjadi Inpres, instruksi Presiden mengenai revitalisasi irigasi Pak ya. 2027 terlaksana. Aminkan semuanya. Amin. Pak Gubernur kan selalu kalau ada masalah di rakyat langsung tuntaskan. Nah mudah-mudahan Ciramajaya hari ini dikunjungi oleh Pak Wabub dan dari perwakilan PSDP Provinsi. Saya berharap Bapak Aing mendengar atas keluhan masyarakat Tanjung Jaya. Mudah-mudahan dalam tahun ini Bapak Aing bisa meluncurkan anggaran ke Amin. Saya titip juga untuk masyarakat ya. Kalau ada revitalisasi, kemudian di situ ada gangguan, misalkan terokupasi jadi bangunan, jadi jembatan, harus sadar diri, jangan menghalangi-halangi nanti ketika revitalisasi itu dilaksanakan, kemudian ada penertiban, tolong kesadarannya, karena pemerintah juga bisa ngambil tindakan ya, daripada bentrokan, lebih baik sadar, itu adalah tanah negara ya. Dan sekali lagi, tong micen runtah, Kak Solokan, Kak irigasi ya, selain mengganggu aliran air dan merusak, juga sangat berdosa terhadap alam. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Yang pertama, suasana duka masih menyelimuti kita semua dan keluarga korban kecelakaan kereta api KRL dan Agro Bromo Anggrek. Yang pertama, bahwa warga Jawa Barat sampai tadi malam yang tercatat meninggal sebanyak 2 orang berdomisili di Bekasi. 1 orang lagi pagi hari ini akan dimakamkan dan saya akan bergerak menuju rumah duka. Dan selanjutnya sisanya adalah warga Jakarta dan warga Jawa Tengah. Dan kami tetap berkomitmen menyampaikan rasa duka terhadap keluarga korban. Selanjutnya ini juga teman-teman di Tasik. Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian mohon Diperhatikan. Masalah irigasi, masalah saluran air dari primer ke sekunder, kita berkomitmen untuk menyelesaikannya. Tapi Pak Wabub mohon, itu rumah-rumah yang dibangun di sepadan sungai yang mengakibatkan sungainya tidak berfungsi, mohon untuk dibongkar. Karena bagaimanapun problem dari pengairan di kita adalah banyaknya rumah yang dibangun di sepadan sungai, bahkan mengambil tanah sungai, mengakibatkan aliran sungainya tidak berfungsi. Kita berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai hal di seluruh provinsi Jawa Barat, baik jalan, irigasi, listrik masyarakat, perumahan pemukiman, penanganan bencana, PJU, kelautan, industri, semuanya akan kita kelola dengan baik berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Seluruh aspek pendidikan kesehatan menjadi prioritas kita. Salam untuk semuanya, hati-hati dalam perjalanan. KDM si gubernur konten naik angkot. Saya baru pernah melihat ada seorang selevel gubernur naik angkot dari Lembang ke Bandung. Bagi saya, inilah sosok gubernur yang dekat dengan rakyat, yang merakyat, mau merasakan tidak nyamannya naik angkot dari Bandung ke Lembang demi dia bisa berkomunikasi dengan seorang aki yang 70 tahun tapi masih nyetir. Sambil naik angkot, beliau juga mengawasi kebersihan, petugas kebersihan kota Bandung sambil mengevaluasi kinerjanya. Hebat kan? Kemudian dia ngobrol dengan Aki Iping. Aki Iping bisa curhat sama seorang gubernur bahwa sekarang narik angkot lagi sepi. Bisa hanya 50.000 sehari, kadang-kadang juga tekor untuk setoran. Sambil ngobrol, KDM kasih solusi buat para supir Lembang untuk jadi supir Pemkot Bandung, mengangkut sampah dan digaji 4,2 juta sebulan. Langsung diminta nomor HP-nya, luar biasa, ini bisa 3 kali lipat gajinya per bulan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Karena Aki Iping ini katanya masih punya tanggungan anak SMP yang sekolah.
Pertama kalinya juga angkot masuk Balai Kota Bandung. Dan seperti biasa, di akhir video Aki Iping diberikan rejeki yang banyak oleh KDM. Salut buat KDM yang pro rakyat, dekat dengan rakyat, dan selalu mengutamakan rakyat, kebijakannya untuk kemajuan Jawa Barat istimewa. Salam bobotoh KDM. Warganya memang statusnya warga Jabar ya, warga Bekasi, tetapi mereka rata-rata dibawa ke kampung halamannya. Ada yang ke Jawa ya, Jawa Tengah, mungkin Jawa Timur, tetapi yang baru teridentifikasi dimakamkan di Bekasi baru 2. Kemarin guru, sekarang di sini kan teman-teman media. Dan saya menyampaikan duka yang mendalam. Semoga peristiwa ini adalah peristiwa terakhir. Artinya seluruh kelalaian kita dalam melakukan penataan infrastruktur lalu lintas darat, laut, dan udara harus segera dibenahi. Banyak sekali jalan-jalan yang dibangun baru, tetapi bukan lintasan resmi PT KAI. Seperti yang terjadi di Cirebon, itu yang pengangkut air kemudian melintasi rel kereta, tertabrak oleh kereta dan akhirnya masinisnya mengalami cacat permanen. Akhirnya oleh saya waktu itu langsung dibuat pintu lintasan. Nah sekarang ini seluruh pintu lintasan baik resmi maupun tidak resmi ya harus segera ada pengamannya. Kalau enggak peristiwa seperti ini akan terus terjadi. Buat warga Sumedang dan warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab Mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sumedang, Hari Jadi Tatar Sunda, kerjasama Pemprov Jabar dengan Keraton Sumedang Larang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 jam 19.30 berangkat dari Keraton Sumedang Larang, kemudian juga menuju Pendopo Kabupaten Sumedang. Silahkan hadir bersama untuk melihat arak-arakan Mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur nuhun. Jadi ceritanya gini kawan-kawan, Wakil Bupati Tasikmalaya meninjau langsung kondisi saluran irigasi Ciremajaya di Kecamatan Tanjung Jaya. Infrastruktur irigasi ini sebenarnya sudah lama berdiri kokoh, sekitar 16 tahun belum dialiri air sama sekali. Berarti irigasi ini yang suruh Kang Deddy Mulyadi memperbaiki ini sudah ada, sudah tidak benar sejak zaman Ridwan Kamil kawan-kawan. Sejak zaman Ridwan Kamil, nah ini irigasi yang ada di Tasikmalaya ini sudah nggak benar lagi. Akhirnya Wakil Bupati Tasikmalaya. Nah, itulah tadi teman-teman ya beberapa cuplikan video yang telah saya tampilkan di awal tadi, yang membahas tentang Wakil Bupati Tasik yang dalam hal ini berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi dan bagaimana seharusnya Kang Deddy Mulyadi melakukan suatu gebrakan ataupun terobosan. Yang dalam hal ini berkomentar tentang Kang Deddy Mulyadi yang selama ini mungkin saja barangkali menurutnya hanya berfokus pada infrastruktur jalan rusak saja, memperbaiki jalan, tetapi tidak berfokus pada bagaimana rakyat itu bisa terpenuhilah kebutuhannya. Ya, termasuk dari bagaimana irigasi atau saluran air zaman Bapak Ridwan Kamil yang menurut Bapak Wakil Bupati Tasik ini harus diperbaiki begitu. Nah, bagaimana menurut teman-teman ya berita yang saya tampilkan ini? Mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman, kepada netizen, kepada subscriber yang telah like, komentar, dan juga subscribe. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan
Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.